yang berikutnya. Wa ayuk suwaha idak tasa. Kewajiban suami itu belikan istri pakaian sesuai dengan kemampuan suami membelikan pakaian. Nah ini buat bapak-bapak tak himbau. Pakaian istri sebaiknya lebih baik daripada pakaian suami. Itu sebaiknya. Jangan sampai suaminya nyetil kemana-mana keren. Kayak Pak Albert itu kan biasa aja. Nggak pakai jas-jasan segala. Perutnya agak nongol dikit ya. Hamilah 6 bulan itulah. 9 ya sudah. Jadi kalau yang laki ini bu, nggak usah ganteng-ganteng. Yang harus cantik itu istri. Setuju nggak kira-kira? Dandani istri sendiri. Makanya kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak kira-kira? Pengen istri secantik Syahrini, dandanin kayak Syahrini. Beliin make upnya Syahrini. Pengen istri secantik Luna Maya, belikan lipstiknya Luna Maya. Jangan sampai bapak-bapak nyetil kemana-mana, ibu-ibunya kemana-mana katro. Cuman pakai daster doang. Kondangan daster, pengajian daster, arisan daster, nang pasar daster, masak daster, tidur daster. Mending dasternya yang bener. Daster abis masak tadi pagi, ngolek sambal terasi nggak dicuci tangan, dikual-kual di baju. Itu yang dipakai tidur. Begitu suami ikutan ke kasur, kok di kasur bawa terasi ya. Ketiban ngelihat bininya matanya udah belean, hidungnya ubelan, giginya jigongan, ngiler pula misalnya. Bedandan, makanya bapak-bapak dandanan istri biar cantik. Belikan make up yang mahal, baju yang modis. Tapi ibu-ibu harus rajin dandan. Bu, jenengan dandan niatnya buat siapa? Suami dong, bukan suami tetangga kan? Jangan-jangan nanti dandannya buat Pak Kades lagi ya. Pak Kades sudah ada yang punya. Dandan itu buat suami. Kalau suami sedang di rumah, nih buat Nisa kan, suami sedang di rumah sedang tidak tugas, dandan yang cantik. Bedak sekotak abisin gak apa-apa. Minyak wangi sekujur tubuh, lipstik yang merah. Ini mah borok-borok. Suami tidur malah bau balsam campur autan. Allahu Akbar. Istri yang baik yang pandai berdandan untuk suaminya. Balik lagi. Wala yadribil wajha. Suami yang baik tidak pernah menampar wajah istri. Ini buat Saiful Anwar, jangan-jangan mentang-mentang marinir ngampleng bini, jangan. Suami yang jago bukan yang memukul istrinya. Suami yang baik adalah yang memuliakan istrinya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik di antara kalian semua adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Makanya bapak-bapak, keluarkanlah tutur kata yang lemah lembut buat istri. Apalagi wayahnya ngasih duit. Mama. Cara Kertosari mamah kan? Katro amat bu. Sekali-kali mamah ya bu, pak. Mama, ada apa papa? Itu teletongnya masih banyak di teras misalnya. Nggak apa-apa modern dikit. Gunakan kata yang sopan santun bapak ibu. Rogoh pas wayahi gajian kan. Mama, ada apa papa? Ini uang mama 15 juta. Uang apa papa? Ini uang belanja mama. Makan, minum, dapur, listrik, wifi, sebagainya. Ongkos anak sekolah biaya 15 juta. Ini kantong kanan, kantong sebelah kiri rogo lagi. Ini mama 15 juta lagi. Ini uang apa papa?
Ini terserah mama mau dipakai apa, mau dipakai jalan-jalan ke mall juga boleh. 15 tambah 15 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi. Allahu Akbar, ngimpi. Tapi kalau suaminya mampu ya Pak, kalau suami mampu, lakukan itu untuk membahagiakan istri. Karena itulah tugas suami. Selanjutnya suami yang baik itu wala yuqabbih, tidak boleh menghina istri. Tak ulang lagi, tidak boleh menghina istri, terutama menghina wajahnya, terutama menghina badan fisiknya, enggak boleh sama sekali. Mentang-mentang istrinya melar, kayak dikasih baking powder ya Bu ya, melar, kebo, manggilnya kebo lagi ya. Maaf Pak, mending sapi loh Pak, sapi mah masih putih, nah kebo. Jangan sampai sedemikian rupa. Contoh Nabi itu kalau manggil Aisyah apa? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudungnya pink, kelambine pink, androknya pink, kaos kaki pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Ketiban lewat depan suaminya, pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega nian bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak celeng pink juga ya Bu ya. Kelewatan. Panggil istri dengan panggilan kesayangan. Karena begini, istri itu sangat suka dipuji suami. Gini apa nggih? Sangat suka dipuji suami. Makanya bapak-bapak, kalau panjenengan tidak memuji istri, nanti istrinya dipuji suami tetangga. Bapak-bapak ini payah, mentang-mentang sudah bosan sama istrinya, istrinya digentak-gentak. Tiap hari yang disanjung-sanjung bini tetangga. Ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Dibacok orang jangan macam-macam. Selanjutnya wala yahjur illa fil bait, suami yang baik tidak boleh minggat dari rumah kecuali tetap di dalam rumah. Ingat, jangan pernah pergi dari rumah kecuali untuk tugas. Jangan pernah minggat dari rumah walaupun selangkah. Karena suami atau istri yang minggat dari rumah, keluar dari rumah, akan ada setan yang menemani. Nama setannya setan dasim. Ada yang namanya dasim di sini. Kalau ada nama setan itu soalnya harus diganti. Baik, sekarang kita balik. Apa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban nisa untuk suami nantinya. Bu, ada berapa kewajiban istri kepada suami? Ada berapa? Ya banyak ya, berapa? Masak nasi kewajiban siapa? Salah. Masak nasi itu kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Nah lu bapak-bapak, saya ceramahin di kota Menggala Bu. Ibu-ibu di Menggala berdiri semua ngangkat jempol tangannya, bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Ustadz ngebelain kaum perempuan. Jadi kewajiban jenengan Bu terhadap suami cuman ada satu tok, yakni manut perintah suami. Makanya Bu, nek dikongkon masak yo masak, nek dikongkon ngepel, nek dikongkon mijiti, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, ah gegoh gawah Pak Ustaz.
Podo wae sami mawon. Kalau kata Pak Adek sarwa keneh, ndak ada bedanya. Memang tidak ada bedanya, tapi prinsip yang membedakan. Makanya buat nisa dan buat ibu-ibu semua, mulai malam ini semua yang dilakukan harus diniatkan karena taat suami. Kalau dilakukan karena taat suami, ibu-ibu bakal masuk surga semua. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, tapi kalau pengen masuk neraka, Bu, suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Ngelawan sama suami. Cuman saya tambahin ya Bu, istri yang rajin mencium tangan suaminya, sekali mencium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng kayak patat wajan itu loh Bu. Persis Hajar Aswad. Perasaan kalau marinir hitam-hitam ya. Kejemur di laut soalnya Pak. Ya ireng-ireng. Mencium tangan suami sekali sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami satu saja Bu, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, habis dosanya. Bajunya masih bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak, opo kolornya mana Pak? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain ya Pak, ternyata pengen nyuci kolor emak-emak nih. Pokoknya buat nisa, ini pesan Pak Ustadz satu aja. Kalau yang lain-lain itu tambahan. Yang penting taat, ngerumat suami, khidmat suami, maka nisa bakal masuk surga. Allahumma amin. Yang ketiga sekarang, kalau ingin